Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Posko Hima BK, podcast bersama Kominfo Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. Oke. Pada Posko Hima BK kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Ada mahasiswa BK UPKRIS sendiri, ada Kak Anggun. Selamat datang. Selamat datang juga. Wah, harusnya terima kasih bukan selamat datang ya. Terima kasih Mas Widi sudah diundang di podcastnya Posko Hima BK. Kami juga menyampaikan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mungkin dari teman-teman nanti ingin mengenal Kak Anggun lebih lanjut kali ya. Mungkin silahkan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, boleh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Anggun Trisna Kirana Cipta Wardani. Saya merupakan mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang dan saat ini sedang semester 5. Semester 5. Iya. Oke, di sini saya ingin membahas ini Kak Anggun. Pada beberapa hari kebelakangan ini kita juga mengetahui ya, lini masa sosial media saya tuh penuh sekali dengan pemberitaan kayak bullying ya, apalagi mirisnya itu sudah dilakukan oleh anak-anak usia SD, bahkan kelas 1 atau kelas 2 tuh sudah berani untuk melakukan bullying ya, khususnya kepada teman sebayanya. Kira-kira nih dari Kak Anggun sendiri, apa sih bullying itu tuh suatu kegiatan atau suatu hal yang seperti apa sih di pandangan Kak Anggun? Oke, jadi gini ya Mas Widi dan juga teman-teman semuanya. Kalau berdasarkan apa yang saya ketahui ya, bullying itu seperti kegiatan atau peristiwa di mana ada kekerasan fisik atau verbal yang dimana itu melibatkan dua individu atau kelompok yang mempunyai kekuatan yang berbeda, di mana yang membuli itu lebih kuat dan yang dibully itu pastinya lebih lemah, dan itu harus ada syaratnya, berulang-ulang atau dilakukannya itu berulang-ulang bentuk kekerasan itu. Karena kalau misalnya sekali aja misalnya kena plak sekali aja itu belum bullying, atau kena omongan yang agak nyelekit sekali aja itu sebenarnya belum bullying, tapi harus dilakukan secara berulang-ulang dan ada pihak yang merasa tersiksa. Kalau merasa enjoy aja aku diginiin nggak apa-apa tuh ya, bukan bullying gitu. Jadi kalau ada yang tersiksa dan dilakukannya kekerasan itu verbal maupun fisik secara berulang-ulang, itu bisa dikatakan bullying. Oke, jadi seseorang pelaku bullying itu tuh seperti kecanduan ya. Ya. Jadi kayak dia ngerasa, waduh saya ternyata kuat, saya bisa mendominasi, jadi secara terus-menerus dia akan melakukan hal tersebut. Iya, dia akan makin puas kalau ada yang tertindas gitu. Iya. Kira-kira dari Kak Anggun sendiri nih, ada punya di lingkungan sekitarnya Kak Anggun sendiri gitu pernah melihat suatu bullying kah, baik itu verbal atau yang lainnya? Sejujurnya pernah. Kalau yang saya saksikan sendiri itu verbal. Jadi ya mohon maaf ya, setiap harinya memang korban mendapatkan ujaran kebencian dari orang lain gitu. Sampai ya memang terlihat dia menjadi pribadi yang pendiam. Oke, jadi si korban ini karena merasa takut kali ya Mbak ya, jadi merasa kayak waduh ternyata saya diperlakukan seperti itu, sehingga dia jadinya rendah kepercayaan dirinya. Tidak berani bersuara. Iya, sayang sekali, sangat disayangkan sekali memang perilaku seperti itu. Mungkin dari Kak Anggun sendiri kira-kira bagaimana sih cara teman-teman di luar sana supaya kiranya tuh mereka bisa terhindar gitu loh dari perilaku-perilaku tersebut, atau bahkan mereka itu bisa tidak sebagai pelaku. Kayak waduh kalau bisa teman-teman tuh jangan sampai melakukan bullying lah gitu. Kira-kira tuh apa sih yang harus ditanamkan kepada anak-anak khususnya? Oke. Kalau berbicara soal bullying itu kayak nggak ada habisnya nggak sih? Iya. Dari dulu sampai sekarang, penanganan, penanggulangan, tapi masih aja terjadi. Tapi itu nggak membuat kita kayak luntur semangat kita buat gimana caranya ini memang benar-benar harus dibasmi, benar-benar nggak ada lagi tuh yang namanya bullying. Kalau menurut saya ya Kak Widi, Mas Widi, yang pertama itu pemahaman pasti. Dari kecil itu
utamanya orang tua itu penanaman karakternya untuk rasa saling menyayangi terhadap sesama. Gak cuman keluarganya aja, tapi juga sama teman-teman bermainnya, saudaranya, bahkan sampai di teman sekolahnya. Kemudian kita juga harus mengajarkan bagaimana seseorang itu bisa speak up. Jangan pendem sendiri, benar, jangan pendem sendiri. Apa yang kita rasain itu harus diutarain. Ya memang kita punya privacy. Tapi kalau misalnya sudah menyangkut yang udah mulai menyakiti atau menindas, itu kita juga harus bersuara gitu. Waduh, keren sekali ya tipsnya dari Mbak Anggun nih. Saya tertarik sekali tadi perkataan Kak Anggun mengenai tentang seseorang itu harus berani speak up. Yes. Nah, karena yang saya ketahui nih ya Kak, banyak sekali korban-korban bullying ini tuh tidak berani speak up karena mereka merasa mungkin takut juga, mungkin adanya ancaman dari sang pelaku, atau mungkin bahkan mereka itu berpikir bahwa waduh, jika saya cerita ke orang lain sebagai korban bullying, maka intinya tuh itu tuh suatu hal yang sangat-sangat hina gitu, sehingga mereka tuh merasa malu gitu untuk bercerita. Tanggapan dari Kak Anggun sendiri tuh apa tentang itu? Betul. Memang seperti itu. Biasanya kalau korban itu memang ya udah nggak berani lagi, diem aja. Nah, kita namanya makhluk sosial ya, melihat dari seperti itu jangan diem aja, apalagi kita nih BK abis gitu loh guys, ya kan. Nah pastinya kalau ada yang terlihat seperti itu dari orang lain atau di sekitarnya yang tanggap. Nah kayaknya kok si anak itu diem aja ya, atau merasa tertekan, atau ada hal yang mengganggu aktivitasnya sehari-hari, ngomong sama orang lain gak pernah, terus murung. Nah itu tugasnya orang-orang di sekeliling, termasuk kita ya, kita semuanya kan berupaya bagaimana agar bullying itu tidak terjadi. Nah jadinya ketanggapan dari diri kita sendiri, diajak misalnya kayak dirangkul lah, diajak ngobrol lah dari hati ke hati, dan juga perlahan Kak Widi. Soalnya kalau langsung ditanyain kamu kenapa, pasti nggak mau jawab. Mereka akan menutup diri ya. Iya, jadi pendekatan perlahan demi perlahan gitu. Iya, berarti teman-teman semua harus lebih peduli lagi ya sama teman-teman sekitarnya, sama adiknya atau sama kakaknya, karena nggak semua hal yang mereka rasakan itu bisa langsung mereka ceritakan ke kita. Iya betul. Terus nih yang saya ingin tahu ya, atau penasaran gitu, kira-kira tuh alasan apa ya, atau apa sih penyebabnya si pelaku tersebut tuh sampai melakukan bullying gitu loh. Pasti kan setiap hal yang dilakukan itu pasti ada yang namanya pemicunya ya. Selain dari mungkin mereka merasa dirinya itu berpower atau lebih kuat gitu dari temennya, kira-kira tuh ada hal apa lagi selain itu? Kalau untuk ini sejujurnya saya kurang paham ya Kak Widi, tapi kemungkinan pertama itu mencari perhatian dan sensasi, itu salah satunya. Biasanya kalau pelaku itu biasanya bisa dapet ini Kak, perhatian yang lebih dari masyarakat, yang mereka itu nggak tahu tentang bullying tuh malah menganggapnya, wih keren ya, gerombolan yang oke nih, gerombolan yang pemberani nih, padahal sebenarnya di balik itu mereka tuh sedang melakukan aksi bullying kepada individu atau kelompok yang tertindas itu, yang lebih lemah. Jadi mungkin pengen cari kerennya aja, soalnya sekarang kan pengen keren tuh orang-orang nggak semuanya positif kan, ada juga hal yang negatif yang dilakukan yang biar dia tuh merasa wih aku keren nih udah berani kayak gini gitu sih kalau menurut aku. Atau mungkin bisa jadi juga dari pengaruh sosial media juga nggak sih Kak? Oh itu pasti, kalau nggak bisa ngefilter ya gitu. Iya, mungkin kayak mereka melihat film ya, atau suatu apa yang ada adegan yang seperti itu, kayak mereka waduh saya tuh kayaknya bisa deh. Iya, apalagi sekarang semua ditrendingin dan nggak dilihat itu trending tuh positif apa negatif gitu. Lanjut kita ke pembahasan yang tadi di sosial media juga ya. Kira-kira itu masalah bullying ini kan sekarang lagi happening banget nih. Bisa nggak sih kayak pengaruh dari pemberitaan itu juga kan, misal ada headlines bullying, sehingga dari anak-anak yang melihat, anak-anak kecil SD kan sekarang udah punya gadget ya rata-rata. Yes, betul. Jadi melihat berita itu, wah ternyata berita ini trending, jadi kayak punya keinginan untuk trending juga. Jadi mungkin mereka mencontoh kali ya, mencontoh dari itu. Kira-kira bagaimana sih caranya supaya khususnya anak-anak kecil di luar sana, mungkin teman-teman yang menyaksikan punya adik atau apa, caranya
kita sebagai yang lebih dewasa untuk bisa memfilter atau misal mencegah untuk hal tersebut terjadi? Oke, yang pertama pastinya kalau yang pegang handphone itu anak kecil, apalagi sekarang SD banyak banget yang udah punya HP ya. Yang nomor satu untuk orang dewasa atau orang tua atau kakaknya atau siapapun lah orang terdekat itu pemantauan pengawasan. Jadi si adik nih, kita katakanlah si adik ya, pegangin HP itu sesuai porsi dan juga waktu dan juga kebutuhan. Jadi ini adik untuk belajar ya, karena banyak banget kan sekarang aplikasi belajar, atau adik buat nonton YouTube kartun ya itu. Jadinya kita pantau, jangan biarin lah 24 jam ini terus. Kita nggak tahu itu si adik buka apa ya kan. Jadi memang dari kita yang orang lebih dewasa yang udah paham melakukan pengawasan dan juga pemantauan gitu. Karena pengawasan pemantauan itu sangat dibutuhkan sekali nih untuk anak-anak iya. pada masa sekarang. Bukan hanya anak-anak kecil saja sih ya kak ya, bahkan usia kita mahasiswa itu sangat-sangat banyak sekali melakukan bullying ya, sangat rentan juga ya kan. Padahal kan mikirnya aduh udah mahasiswa sudah dewasa pemikirannya, tapi tetap saja hal bullying itu sepertinya sulit untuk dilepaskan ya, sulit untuk dilentaskan. Dan yang menjadi perhatian saya juga nih kak, itu dari si korban ya, itu kan dampaknya sangat luar biasa sekali. Mungkin Kak Anggun pernah mendapatkan atau di lingkungan sekitar Mbak Anggun mendapatkan pengalaman teman-teman sekitar atau dari siapa kira-kira itu perilaku korban setelah dan sebelum mendapatkan bullying tersebut tuh berubahnya itu seperti apa? Oke. Sebenarnya ini apa yang saya lihat sendiri, jadi memang saya melihatnya, saya juga turut merasakannya gimana orang itu diberikan cacian verbal yang begitu dahsyat setiap harinya. Jadi sebenarnya awal mulanya itu korban itu memang seorang yang pendiam, kemudian karena dia selalu diam, nggak bisa diajak ngomong, bukan nggak bisa terus dia diam aja ya, memang sulit kalau kita ngajak ngomong itu agak sedikit sulit ya, karena kita tidak tahu kondisi seorang ya. Jadinya mungkin dari teman-teman kurang sabar atau bagaimana, adalah bully yang dilakukan. Jadi secara verbal. Nah setelah mendapatkan bulian itu, dia yang awalnya pendiam berubah menjadi makin diam. Makin diam, iya. Sampai jam istirahat itu misalnya beli makan ke kantin atau apa, dia beli makanan kemudian balik lagi ke kelas, makan di kelas, udah selesai langsung lanjut pelajaran lagi sampai pulang. Bahkan nggak kelihatan dia aktivitas berjalan kemana gitu, nggak, duduk aja gitu. Jadi kayak benar-benar orang yang kesepian, nggak punya teman gitu. Jadi makin diam lah pokoknya. Kasihan sekali memang ya. Sangat kasihan, iya. Bahkan itu akhir-akhir ini juga kita sering mendengar juga adanya bunuh diri juga ya Mbak. Wah itu serem banget sih mas. Ya, itu kan juga bisa salah satu akibat dari adanya bullying kan. Iya pasti, itulah kalau nggak punya teman bercerita sampai akhirnya hopeless lah. Iya. Makanya untuk teman-teman semua nih tolong banget dijaga ya perkataannya ya, karena kita tidak tahu apa yang kita lontarkan itu apakah menyakiti atau tidak kan. Iya betul. Karena ini di kehidupan sehari-hari saya juga nih kak, ada orang yang memang nada bicaranya itu ceplos-ceplos gitu kan, asal mungkin maksudnya dia itu suatu candaan ya kan? Tetapi kan ada orang yang menganggapnya waduh aku sakit hati gitu. Nah mungkin gimana ya kak cara untuk kita itu meminimalisir hal itu terjadi, karena kan bullying itu memang ada yang direncanakan, memang ada yang ternyata saya tuh nggak bermaksud membuli, tapi ternyata si korban itu terasa terbully. Yang pertama pengenalan karakter seseorang dulu. Kalau kita berteman dengan orang lain, kita pahami karakternya. Kalau memang memang tipikalnya orang kayak gini nih, ini dia aslinya baik tapi emang suka ceplas-ceplas aja, ya udah it's okay gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pelaku ini sebenarnya nggak maksud membuli, tapi kita merasa wah nggak bisa nih, aku kayaknya tersinggung gitu, ngomong aja nggak apa-apa. Pastinya kalau orang itu nggak niatan jahat, dia pasti menyadari. Iya, dan gitu. akan minta maaf juga ya. Jadi biar nggak ada salah paham. Makanya itu teman-teman pentingnya komunikasi, menjaga jalinan komunikasi dan juga menjaga ucapan kita gitu. Iya, benar sekali. Balik lagi ke speak up tadi ya, komunikasi itu ternyata nomor satu nih teman-teman ya kan. Ketika
berteman, berkawan itu memang harus dikomunikasikan apa yang menjadi ketidaksukaan kita, apa yang Iya. menjadi kesukaan kita agar bisa saling mengerti satu sama lain nih ya Kak. Terus terang aja Iya. gitu. Menarik sekali ya pembicaraan tentang bullying ini karena memang sangat marak sekali ini ya pada akhir-akhir ini. Mungkin dari tahun ke tahun sepertinya kasus bullying ini terus meningkat nih Kak, ya kan? Kelihatannya seperti itu. Soalnya kalau buka Instagram ada aja. Ya, bullying tiap harinya di mana lah itu bullying tuh ada terus ya kan. Mungkin cara ini ya Kak, karena kan ini selalu meningkat kira-kira apa sih yang harus kita lakukan gitu loh. Kan selain dari orang tua ya, mungkin bisa dari sekolah, dari pendidikan-pendidikan di luar sekolah non formal dan juga dari teman-teman sekitar. Kira-kira tuh apa sih ya cara untuk stop gitu, cara bullying itu agar berhenti gitu sampai di sini, karena makin sini kok malah meningkat gitu. Gimana ya? Yang pertama itu tentunya karena bullying itu didasari atas rasa tidak suka juga. Jadi penanaman lah pemahaman diri kita masing-masing, termasuk juga kesadaran kita kalau kita itu manusia itu sebenarnya sama. Harus saling menyayangi, harus saling mengasihi, kemudian menghargai. Jadi sebenarnya tinggal ini sih Mas menerapkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, ada nilai keagamaan itu penting banget ya untuk membentengi kita dari segala hal yang negatif, kemudian juga kemanusiaan kita, lalu rasa support kita satu sama lain. Ya memang dukungan dari orang-orang sekitar itu sangat perlu. Yang pertama tadi kan memang orang tua ya pertama. Kemudian yang kedua karena kalau kita di sini lingkupnya sekolah pasti peran guru itu penting. Apalagi kita di sini calon konselor sekolah ya, guru BK itu harus tanggap teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya memang dilihat ada peserta didik yang terlihat mungkin berbeda dari yang lain atau berbeda dalam artian dia kok cenderung ini ya diem aja terus murung, jadi kita bisa melakukan pendekatan, boleh panggil anaknya, ngomong dengan lembut dari hati ke hati gitu, ditanyain ada apa sebenarnya yang terjadi gitu sih Kak. Itu salah satu dari cara meminimalisir gimana agar bullying itu bisa teratasi. Jadi teman-teman itu harus sebisa mungkin menciptakan lingkungan yang bersih, yang baik ya. Intinya yang penuh kasih lah. Iya, yang penuh kasih terhadap sesama seperti itu. Apa yang menarik sekali nih, tidak terasa sekali obrolan bersama Kak Anggun ya. Mungkin untuk terakhir nih Kak, pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana, untuk para yang masih merasa menjadi korban bullying ya, mungkin pesan-pesannya untuk mereka supaya mereka itu tidak terus-terusan ada terpuruk gitu, dalam kondisi terpuruk. Wah, seru ngasih pesan nih. Iya nih, biar teman-temannya semangat di rumah ya. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya yang lagi nonton podcastnya Hima BK, saya Anggun Trisna berpesan kepada teman-teman semuanya kalau kita adalah manusia yang berharga. Kita dilahirkan dengan banyak sekali potensi yang kita miliki dan juga banyak sekali kesempatan yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan potensi tersebut. Jadi jangan merasa tertindas. Apabila memang merasakan kesedihan dalam diri, silahkan boleh sedih tapi jangan berlarut-larut, dan juga speak up, jangan takut untuk berbicara. Itu sih benar sekali, karena dipendam sendiri itu memang tidak enak sekali. Oh ya. Tidak enak ya, dong. Mungkin kalau teman-teman takut berbicara sama orang tua atau guru atau dosen, mungkin untuk mahasiswa teman-teman bisa cerita ke teman terdekat gitu, agar sedikit meringankan beban dari teman-teman. Mungkin itu ya Kak Anggun yang bisa kita obrolkan pada podcast kali ini. Terima kasih banyak sekali sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Kak Widi. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa terus saksikan Posko Hima BK, podcast bersama Kominfo, Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling.